Jadi keputusannya selalu jangka pendek. Kenapa? Keputusan ini teknis ya. Karena hari Jumat ini yang bentrok itu S1, S2, S3. Gitu ya. Jadi Ya, S1 Prof. itu dari jam 7 sampai jam 6 sore nanti. Ya, berapa tuh? 12 SKS sehari. Ya. Nah, saya tadinya mau tarik ke besok ini. Tiba-tiba barusan itu ada kirim saya besok harus tidak ada di harus berada di Zoom yang lain ya, mendadak gitu. Jadi ya sudah. Gitu. Ini saya dalam tanda kutip ya, saya kabur dari kelas S1 ini masuk ke sini. Ya, itu. Nah, jadi yang asalnya mau saya tarik ke besok, ternyata besok saya tidak bisa. Barusan keputusannya. Jadi makanya saya kirim link Zoom itu ke WAG sekarang ya. Dan saya tarik yang dari kelas Sabtu besok itu ke sekarang itu malah itu ya. Jadi sekalian saya kabur dari kelas S1, saya tarik kelas Sabtu besok ke hari ini. Yang hari Sabtu udah ada yang masuk? Halo? Yang hari Sabtu? Belum. Yang hari Sabtu jadwal kami Prof mulai pukul 08.40 sampai pukul 14.40 kami full Prof. Ya, enggak. Ini tadinya saya mau tarik juga yang hari Sabtu untuk minggu ini aja ya, untuk sekarang. Yang Sabtu mau tarik ke sini sekarang. Karena besok saya khawatir tidak bisa buka Zoom untuk kelas gitu. Saya harus berada di Zoom yang lain. Jadi gini, ini kan kalau lihat nama berarti kan ini makro ya, kelas makro ya. Beberapa ada yang belum ketemu saya di makro kemarin? Ada ya? Ada yang Sebagian besar sudah semua, Prof. Ya, sebagian besar sudah. Kalau saya lihat nama ya, gitu. Tapi kelihatannya ada yang baru ketemu. Sebentar, kita ini berapa orang sih di grup tuh? Kita ada 16 orang, Prof. Oh, jangan-jangan semuanya kelas makro ini. Tadi baru ketemu, Prof. Ya, ada yang sebentar. Ada yang di kelas B, ada yang di kelas A kayaknya ya. Ada yang di kelas A ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, bentar. Oke. Oke, jadi anggap saja ini pertemuan kedua ya, kan mestinya pertemuan pertamanya minggu kemarin. Baik, Prof. Kelas ini karena Ibu Bapak memilih konsentrasi manajemen ya, saya langsung menawarkan siapa yang akan yang punya rencana tesisnya terkait dengan pemasaran. Itu ada berapa orang. Jadi saya akan mensegmen dulu, nanti ini hak ibu bapak ya, hak saudara, hak ibu bapak ya, tanpa saya pilih kasih. Jadi kalau materi pemasarannya sama ya, materi pemasarannya sama. Tapi kalau ada di antara ibu bapak yang akan menyusun tesisnya, topiknya adalah pemasaran,
Nah, itu akan ada semacam ya mungkin bukan WAG khusus lah, ada komunikasi khusus ya, ada komunikasi khusus. Gitu sebagai apa? Sebagai saya berpegang kepada prinsip efisiensi agar apa yang kita lakukan selama perkuliahan sisa ini, karena kan jangan lupa tuh Desember sudah dapat surat cinta tuh SUP ya. Kan nggak terasa ya, tiba-tiba semester 3, benar nggak? Gitu, tiba-tiba semester 3. Desember saudara dapat surat cinta SUP, paling telat Januari lah ya, di semester alih itu, agar di paling telat Juni 31, 30, itu sudah sidang, sudah ditandatangan itunya apa, tesisnya, dan paling telat disidangkannya Agustus. Karena kalau Agustus saudara nggak sidang, Agustus 2022 ya, itu kan Argo naik, Argo jalan kan? Iya, Argo SPP kan jalan ya, Argo SPP jalan dan iya dan dengan segala konsekuensinya. Nah, oleh karena itu ya itu tadi sama dengan apa yang pernah saya sampaikan di makro. Jadi kalau di makro kan sifatnya masih umum. Kalau di makro kan sifatnya masih umum, saya selalu mengingatkan mohon segera oret-oret lah ya, tesisnya mau ngambil bidang apa agar perkuliahan kita terarah. Gitu. Nah, sekarang masuk semester 3, September sudah di pertengahan dan konsentrasi adalah pintu pertama ya, mungkin pintu gerbang dulu lah, gerbang masuk rumah itu dibukakan untuk seluruh mahasiswa yang mengambil konsentrasi ini sehingga tesisnya bisa dimulai ya, draft tesisnya bisa dimulai dari sekarang. Gitu ya. Oke, yang kelas Sabtu ini sudah ada yang masuk? Halo? Yang kelas hari Sabtu? Mohon mengangkat tangan. Karena ini link Zoom ini saya kirim juga ke kelas hari Sabtu. Tadi saya tanya, ada kuliah nggak? Nggak ada katanya. Ya sudah, kalau nggak ada, ini link Zoom-nya saya kirim ke kelas hari Sabtu. Sepertinya ada Prof. satu orang yang dari kelas A ya. Oh iya, ya sudah. Berarti kalau A, berarti sudah ada. Berarti kan ini nanti saya biasalah ya upload. Jadi ini berlaku bagi dua kelas itu, kelas A dan kelas B. Di kelas A itu kan tidak bersama Pak Setia, yang bersama Pak Setia itu hanya kelas B. Gitu. Sebentar, di kelas B Pak Setia di WA grupnya belum masuk ya? Belum masuk, belum ada nih, belum ada nama Pak Setia. Oke, nggak apa-apa. Kalau di grup sudah ada Pak Setianya, Prof. Sudah ya? Masuk di grup. Oh ya, nggak, maksud saya ini saya mau kirim link. Oke. Nah, Ibu Bapak, buku babonnya biasa ya, buku babonnya Kotler. Ya, Kotler Keller dan Kotler Armstrong dulu. Kotler Armstrong, Kotler Kellernya itu pelengkap. Nah, kalau di S3, Kotler Keller yang babon, yang Armstrongnya pelengkap. Kenapa bisa begitu? Karena Kotler Armstrong itu introduction to. Ya, tapi kalau Kotler Keller itu sudah ke penajaman. Nah, itu ya. Nah, ditambah dengan buku-buku lain. Buku-buku lain yang bisa Ibu Bapak dapatkan di perpustakaan online masing-masing milik dunia. Apa? Google Books, Google Scholar, apapun yang ada di situ, yang bisa di-download gratis, silahkan download gratis, yang tidak ya bayar. Gitu ya. Tuh. Nah, saya sudah kirim belum? Yang Kotler Armstrong? Belum. Ada yang Belum, Prof. Belum. Yang S1-nya pernah bertemu dengan saya di kelas? Saya ada, Prof. Ada. Dulu pernah saya kirim ya?
Iya. Ah ya, nah itu. Jadi kalau sudah ada, oke. Nanti dulu, yang edisi berapa? Yang gambar cabai? Gambar cabai dan Iya, coklat. Prof, yang gambar cabai. Ah itu ya. Jadi itu yang Kotler Armstrong itu. Oke, Mentari sekarang free wifi nggak? Free hotspot area nggak? Iya, Pak. Ah kalau free, tolong diupload deh. Oh iya. Di chat aja, di chat. Iya, baik, Prof. Diupload di chat biar bisa terkemot oleh kelas sebelah ya. Kelas sebelah ada seorang. Siapa yang dari kelas A? Lu? Saya, Pak. Ahmad Taufik Sudrajat ya. Jadi Pak Ahmad ini mohon nanti dikasih tahu kan ke kawan-kawannya. Tadinya saya mau ngajak kelas B ini ke besok. Tiba-tiba barusan saya dapat surat, besok saya harus berada di Zoom lain. Tidak bisa saya tinggalkan itu. Jadi akhirnya saya tarik ke dari kelas A ke kelas B sekarang. Jadi mohon maaf ini keputusannya mendadak dan sangat jangka pendek. Minggu depan nanti kita lihat lah ya. Jadi jadwal masih tetap di jadwal semula. Jadwal masih tetap di jadwal semula. Nah, tawaran saya dari kelas B pindah ke Sabtu itu karena di hari Jumat saya bentroknya itu 3 jenjang, S1, S2, S3. Gitu ya. Sementara hari Sabtu mata kuliah terakhir yang saya pegang adalah marketing. Nah, andai kelas B ini bisa pindah ke Sabtu jam 14.10 ya. Nah, biar enggak ya biar tidak terhalang azan asar ya. Jadi habis asar aja itunya Zoom-nya baru diklik ya. Habis asar Zoom-nya baru diklik. Bisa seperti itu dan kuliahnya fleksibel. Oke. Sudah, Mentari. Ini ya. Nah, itu Ibu Bapak, saudara silakan diunduh oleh masing-masing yang itu. Maaf, Prof, kebetulan ada juga yang versi slide-nya di-upload. Ya, yang versi slide-nya silakan lah, kalau mau dikirim silakan, enggak juga enggak apa-apa. Iya, Prof. Kan versi slide-nya itu semua chapter ya. Dan saya sudah bikin tayangannya itu sampai chapter berapa? 4. Oke. Jadi Ibu Bapak, ini yang juga sudah ditayangkan sejak 2018 ya. Karena 2018 saya sudah menggunakan buku ini. Nah, ini yang bukan introduction tuh ya, principle of ya, principle of. Jadi penjelasan Kotler-Keller yang ada di sini ini masih bersifat introduktori ya, masih bersifat introduktori, prinsip-prinsipnya, basicnya. Dan ini kenapa saya memilih saya gunakan untuk mengajar di S2 ya gitu. Nah, untuk di S3 itu langsung ke case study yang di Kotler-Keller itu case study yang diselesaikan sehingga diharapkan mahasiswa bisa memiliki pengalaman bagaimana case-case itu diselesaikan ya, case-case itu diselesaikan. Nah, buku ini anggap saja memberikan modal bagaimana menyelesaikan case itu. Sekalipun di buku ini ya case juga ada. Jangan lupa ya, di buku ini case juga ada.
Hal lain di setiap buku. Jadi buku yang bagus itu adalah buku yang menghantarkan pembacanya kepada penelitian terkini. Ya. Jadi buku ini, mana buku ini menghantarkan kepada penelitian terkini? Kita lihat di sini ya. Gampang carinya, ketik aja jurnal. Nah, ini ya. Kita lihat nih. Journal of Marketing. Ya. Return on Marketing Investment. Nah, ini. Return on Marketing using Consumer Equity to Focus Marketing Strategy. Jadi, Bu Bapak, di buku-buku yang kita miliki, yang kita bisa baca, yang buku cetaknya bahkan sejak kita S1 sudah punya, tidak terlalu bombastis menginformasikan penelitian terkini. Nah, kurang lebih itu ya, itunya apa? Nah, ini saya harus rekam dulu. biar ada yang bisa saya isi di Inos. Urusannya urusan jejak akademik ini ya. Oke, jadi nah ini contoh ya. Oke. Ini kita copy. Kita masuk ke Google. Oh, bentar, ada. Kita masuk ke Library Genesis. Ah, ini ya. Ah, ini free ya. Ini free, kita bisa unduh, download. Ini download oleh penulisnya. Jadi penulisnya mewakafkan. Nah, jadi the author present a unified strategic framework that enables competing marketing strategy option to be trade-off on the basis of the projected financial return. Nah ini ya. Jadi ada trade-off antara marketing strategi dengan financial return. Kenapa? Karena di awal marketing strategi itu cost, itu ya.
Di awal itu marketing strategi cost. Pak Setia sudah hadir? Oh, belum. Oke. Jadi kalau Pak Setia bisa hadir, sudah hadir, nanti Pak Setia mohon berkomentar lah ya. Ini kan ada projected financial return. Nah itu, jadi itulah sebabnya jangka pendek itu ada semacam apa ya? Ada semacam behavior dari cash flow kita untuk jangka pendek, maka maka biaya bisa divide ya, bisa dibagi antara fixed cost dan variable cost untuk jangka pendek ya. Nah, untuk jangka panjang semua biaya adalah variabel. Itu untuk jangka panjang semua biaya adalah variabel, dan ketika return dari marketing ya, dari unsur-unsur marketing yang diset oleh perusahaan itu baru bisa terasa istilahnya baru bisa ketahuan lah, paling tidak angkanya itu ketahuan, oh ya ini favorable ya, ini menguntungkan perusahaan, dan secara umum ini terjadi pada jangka panjang. Sama lah ketika kita bicara makro ya, waktu di makro kemarin kan kita bicara investasi sumber daya manusia itu kan cost ya. Kita sekolah IPM itu yang kedua kan pendidikan ya, access to school enrollment, kita kan bayar SPP ya, meskipun pasca kita masih tetap paling murah sedunia ya. Gitu. Kita kan bayar SPP. Ketika kita bayar SPP itu kan cost. Nah, kapan returnnya? Nanti setelah lulus. Setelah lulus kita semua menjadi masuk ke dalam pasar tenaga kerja dengan keahlian yang kita peroleh, dengan kompetensi yang kita peroleh dari prodi di mana kita tempat kita belajar itu. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan trade off itu. Yang satu naik, yang satu turun. Ya, yang satu naik, yang satu turun. Kita sekolah, kita bayar SPP, berarti tabungan kita berkurang. Nah, gitu. Tapi nanti setelah selesai sekolah, tabungan kita bisa naik kembali. Dan kita tinggal memanen hasil. Pintu masuknya selesai kita sekolah, selesai kita kuliah, kita masuk pasar tenaga kerja yang mempertemukan supply and demand dari apa yang kita miliki, keahlian apa yang kita miliki dengan kebutuhan pasar yang ada di pasar itu. Nah, itu ya. Jadi ini. Nah, ini artikel ini ternyata dipakai untuk memperkaya ini. Nah, itu ya. Marketing investment sama lah ya. Jadi konsep investasi yang ada dalam ekonomi ya. Jadi kan waktu kita belajar makro kan kita belajar investasi ya. Jadi income sama dengan konsumsi. Persamaan kedua, income sama dengan konsumsi. Jadi ketika income sama dengan konsumsi, saving. Ya. Income. Oke. Suara saya feedback ya. Oke. Di persamaan kedua, income sama dengan konsumsi plus saving. Ketika konsumsi lebih kecil daripada income, atau ketika income membesar ya, dan sementara konsumsi diasumsikan tetap. Jadi ketika gaji kita 5 juta, makan kita 3 kali ya. Ketika gaji kita 10 juta, kan makan kita tidak jadi 6 kali. Ya, ingat marginal propensity to consume itu tidak sebesar penambahan income. Makro ya, makro kemarin ya, mohon diingat kembali itu. Makro kemarin marginal propensity to consume tidak sebesar penambahan income. Itu seperti itu. Sehingga saving naik. Ya, nah ketika saving naik, masuk ke persamaan identitas yang ketiga. Ketika income sama dengan konsumsi plus saving, kita dapat persamaan ketiga, income sama dengan konsumsi plus investasi. Nah, ketika investasi kan itu berarti keluar, ada flow, ada outflow.
ya, ada outflow dari income kita. Nah, termasuk juga ketika kita berada di organisasi perusahaan, kita kenal dengan istilah marketing investment ini. Marketing investment ini menjadi cost of marketing investment dan seterusnya lah, jadi seperti ini. Nah, kapan jadi returnnya? Ini ada lag, nggak selalu tidak TikTok lah ya, tidak hari ini kita keluarkan investasi besok datang, enggak, itu selalu ada lag. Dan dalam jangka pendek trade off ya, dalam jangka pendek trade off. Tuh, nah ketika menjelaskan ini Kotler mengutip ini. Ya, Kotler mengutip ini. Jadi ini yang disajikan secara teoretik, ini empiriknya. Ini empiriknya. Ya, itu seperti itu. Nah, meskipun ini ada dalam principle of marketing, principle ya, principle of marketing, sementara yang Kellernya itu adalah marketing management, jadi how to manage the flow of marketing itu, kita bisa melihat di sini di buku ini kita disuguhi aspek-aspek teoretik yang sangat kaya, paling tidak menurut sudut pandang saya, plus diperkenalkan kepada wilayah-wilayah yang empiriknya ini. Ya, di marketing management, Ibu Bapak boleh lihat nanti. Ya, kalau Ibu Bapak S3 dan di S3-nya ketemu lagi dengan saya gunakan Kotler-Keller itu, ya. Saya gunakan Kotler-Keller. Oke, jadi itu ini sekedar perkenalan dulu lah ya, karena saya harus masuk lagi ke kelas sebelah ini. Harus masuk lagi ke kelas sebelah, ke S1 gitu ya. Saya harus selesaikan dulu. Jadi oke, minggu depan kita fix pindah ke Sabtu aja ya. Minggu depan kita fix pindah ke Sabtu. Fix itu hari ini ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lain ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lain dan itu tadi tawaran saya sejak awal ya. Tawaran saya sejak saya ngajar makro. Saya berharap semua yang hadir di sini sudah mulai membuat orat-oret draft SUP-nya. Bagi yang marketing, ya karena saya pemegang mata kuliah marketing ya, bagi yang marketing mungkin nanti bisa halo-halo lah ya, bisa halo-halo. Ya, saya tidak membedakan, tidak pilih kasih lah ya. Jadi kalau materi perkuliahan sama, tapi bagi yang tesisnya mau marketing, yaitu berhak berhalo-halo. Minimal mengusulkan calon pembimbing atau calon penguji. Kan itu ya. Bagi yang finance ya itu ada Pastia tuh. Ya, Pastia kan background-nya finance ya. Pastia. Iya, Prof. Kan sudah hadir tuh Pastia tuh. Maaf tadi lambat respon, Prof, karena kayaknya agak unstable ini jaringan di Ya, rumah nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kita juga lagi ini masih kan saya bentrok Pak jadwalnya S1, S2, S3 tuh hari ini tuh, aduh luar biasa gitu. Ya, jadi ini saya sedang menjelaskan, sedang berbagi pengalaman membaca sumber bahan ajar Pak. Oke. Jadi kan kalau di S1 kita pakai Kotler, ya kita ngajar aja kan gitu kan, langsung ngajar materi kan gitu. Tapi kan kalau di S2 apalagi di S3 nanti kan kita tidak begitu ya, tidak kemudian tiba-tiba tampilkan slide kan gitu. Tapi bagaimana kita memperlakukan sumber bahan ajar ini agar bisa memberikan nilai lebih bagi penyelesaian riset kita. Saya di PASA itu begitu Pak, memberikan perkuliahan itu. Jadi ya mudah-mudahan bisa dioptimalkan lah oleh mahasiswanya. Jadi ini saya kasih contoh kan di bukunya Kotler itu kan ini sedang menjelaskan teori ini marketing investment. Tiba-tiba di sininya di sebelah kirinya ini kan ada return on marketing investment. Dan ini adalah jurnal. Dan jurnalnya kita dapat ini setelah kita unduh dari
setelah kita unduh dari internet ya. Ini alhamdulillah ini gratisan Pak, tidak masuk ke library Genesis. Yang library Genesis kan kita jadi burung gagak ya. Meskipun akhirnya library Genesis itu mendakwakan dirinya sebagai fundraising ya. Jadi dan berdasarkan undang-undang IT, pengunduh itu tidak bersalah. Gitu ya Pak ya. Iya kan, pengunduh kan tidak bersalah gitu. Ya, kita ngunduh PDF yang ada di library Genesis sama aja dengan ngunduh lagu di YouTube lah. Kira-kira kan gitu kan? Itu seperti itu. Oke. Nah, jadi barusan itu saya memperkenalkan buku sumber bahan ajar. Saya menggunakan Kotler Armstrong untuk S2 dan Kotler Keller untuk S3. Nah, kenapa Kotler Armstrong di S2? Karena ini masih principle of ya. Jadi kan di sini nih. Nah, di sini kan principle of ya. Saya turunkan dulu, khawatir tidak terkemot oleh kamera. Nah, ini kan masih prinsipal Pak. Sementara yang Kotler Keller itu sudah marketing management, ya sudah marketing management. Jadi sebelum ke marketing management, saya perkenalkan dulu principle of marketingnya. Setelah kita kuasai principle of marketingnya, baru kita kemudian masuk ke marketing management. Meskipun kalau saya boleh mengcompare kemudian buat perbandingan, ya 60-70% isinya sama. Artinya narasi teoretiknya, deskripsi teoretiknya sama. Cuman di Kotler Keller itu lebih fokus di case study, ya lebih fokus di case study. Itu yang bisa saya sampaikan, sekedar memperkenalkan bahan ajar ya. Jadi, nah Ibu Bapak Saudara, kenapa kemudian saya menjadi agak lebih, saya nggak tahu dosen yang lain juga apakah bukan strict ya, apakah ada treatment khusus terkait dengan publikasi artikel jurnal. Itu tadi ya, agar kita memiliki pengalaman tersendiri terkait dengan bagaimana kita mengaktualkan tesis knowledge kita ya. Jadi kalau misalkan kita mempelajari buku apapun bukunya dengan membaca ya selesai ya. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana merepro, itu ya, anggap saja mungkin repro, konsepnya mohon maaf kalau tidak terlalu tepat, merepro apa yang kita ketahui itu dan mempublikasikannya ke publikasi yang ada, sekaligus menyusun mengumpulkan bahan sebagai bahan riset kita, karena di akhir semester ini atau di semester alih nanti kita akan dapat surat cinta dari ketua prodi SUP itu SUP. Itu mungkin Pak Astia sementara lah ya. Jadi kalau Pak Astia sudah masuk di sini ya terima kasih. Saya akan masuk lagi ke kelas sebelah. Ya. Karena barusan kabur Pak saya dari kelas sebelah itu. Itu Pak. Oke, sebentar sebelum saya tinggalkan, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh para mahasiswa. Baik yang Maaf, hari Prof. ataupun yang hari Sabtu. Maaf Prof, untuk presensinya di mana Prof? Apanya? Presensinya di Inos Pak. Inosnya nanti siang, kan saya sudah bilang ya bahwa jadwal di saya itu bentar Pak. Ini jadwal di saya Pak. Bukan siang, tadi pagi. Sebentar Pak. Nih ya, ini jadwal saya loh Pak. Pasti ya, saya 48 SKS. Luar biasa, Prof. Ya, ini ya, nih. Jadi tadi pagi presensinya itu, nih, ya.
Tar saya kecilkan deh. Ini kelas yang hari ini ya. 7.00 sampai 8.40. Jadi kalau sekarang masuk, sekarang udah tutup Pak. Tapi nggak usah khawatir lah. Ya, nggak usah khawatir. Nah yang kelas besok, ya ini. Jadi Bapak minggu depan masuklah ke INOS mata kuliah ini di jam 7 sampai jam 8.40. Hanya untuk mengisi kehadiran. Hanya untuk mengisi attendance. Saya tidak menyebut mengisi absen ya, karena absen itu tidak hadir. Gitu ya. Gitu. Jadi inilah jadwal saya ini. S1, S2, S3 hari Jumat. Bentrok, Pak. Oke. Baik, Prof. Jadi untuk presensi hari ini bagaimana ya, Prof? Ya? Presensi hari ini dianggap hadir semua aja, Pak. Santai aja. Kan saya dosennya, Pak. Kalau misalkan tiba-tiba melarang ibu bapak ujian hanya karena hari ini nggak hadir, saya pasang badan lah. Saya dan pasti dia pasang badan, dia pasti ya. Gitu. Siap, Prof. Ya. Rasanya aneh juga kalau mahasiswa S2 masih tanya urusan absen. Gitu ya. Mikir benefit cost lah. Ada pengorbanan yang harus dikembalikan. Ya. Nah itu tadi Pak, yang marketing investment itu, ya gitu. Jadi oke. Jadi saya mau izin ke kelas sebelah dulu ya, karena tadi juga saya kabur. Mas Setia kalau mau melanjutkan silakan Pak. Ya. Tapi masalahnya gini Pak, saya perlu link Zoom ini untuk masuk ke kelas sebelah. Saya rasa saya ikut Prof aja, Prof. Nanti kalau memang diakhiri nanti kita lanjut pada pertemuan. Oh ya sudah kalau gitu ya. Jadi Bu Bapak Prof. mohon kita selesai dulu ya. Kita selesai dulu. Silahkan lihat daftar isi di Principle of Marketing-nya Kotler, dan 4 tayangan itu kan sudah saya buatkan YouTube-nya ya. Jadi mungkin tayangan berikutnya saya masuk ke chapter berikutnya. Kan nggak usah juga saya bikin tayangan ngulang chapter lah ya, gitu ya pasti ya. Ya, Bro. Gitu, gitu. Dan kalaupun pasti ya mau bikin tayangan juga boleh lah Pak, biar nggak bosan. Nanti mahasiswanya kan ini bosan nih, pantun terus nih tayangannya kan gitu. Boleh gunakan, boleh pasti ya bikin. Boleh pasti ya pilih chapter yang mana lah, silakan aja Pak. Ya, Prof. Nanti saya konsul, Prof. Ya. Baik, sementara sampai sini dulu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa tumqarib wa basyiril mu'minin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.